Jauh di bawah laut, begitu banyak bintang yang bergerak dan menerangi dasar laut. Xian berdiri di antara bintang-bintang dan cahaya bintang berputar di sekelilingnya seperti air terjun. Bintang-bintang berkumpul dan menciptakan beruang perak besar, yang kemudian menyemburkan aliran energi dingin. Kaisar Hiu Laut terhantam dan dia tenggelam lebih dalam. Ketika dia bisa menenangkan tubuhnya, dia tampak memperhatikan situasi tersebut. Apa itu? Meiji terkejut dan dia mengamati beruang besar yang terbuat dari lusinan kristal, matanya yang indah ketakutan. Dia bisa merasakan aura sesuatu dari era awal mutlak yang terisolasi. Aura itu istimewa dan dingin. Beruang besar itu adalah esensi dari bintang-bintang. Itu tampak begitu nyata dan bersinar dalam lingkaran cahaya perak. Beruang yang diciptakan oleh lusinan bintang hampir menaungi langit di dasar laut-laut pemusnahan. Itu beruang kecil, kekuatan konstelasi. Di langit kedua alam abadi, kekuatan bintang Upanishad Xian sangat maju. Dia telah mengumpulkan bintang-bintang yang hancur dan menyimpannya di tingkat awal. Setelah itu, dia menyadari bahwa mereka sebenarnya adalah sebuah rasi bintang di atas laut kehancuran. Konstelasi itu terdiri dari banyak bintang terang dan mereka saling terkait. Bintang-bintang yang memiliki roh dapat terhubung satu sama lain setelah tetap bersama selama miliaran tahun. Roh atau jiwa bintang-bintang itu dapat menyatu satu sama lain secara ajaib untuk menciptakan kekuatan misterius dari seluruh rasi bintang. Konstelasi beruang kecil diciptakan oleh jiwa-jiwa dari puluhan bintang. Itu adalah kombinasi dari jiwa-jiwa bintang. Seberkas cahaya bintang yang melonjak darinya telah membangunkan Kaisar Hiu Laut. Kaisar Hiu Laut mulai tersenyum. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Xian. Dia menggeram, "Mengapa kamu kembali?" Xian mengerutkan kening dan tidak menatapnya. Lubang hitam muncul dari belakang kepalanya. Mulut iblis itu terbuka dan menghisap. Seketika, begitu banyak jiwa menjerit dan menjerit. Para prajurit yang hanya memiliki altar jiwa yang tersisa setelah serangan Kaisar Hiu Laut sangat ketakutan. Tekanan air yang telah meningkat puluhan kali meledak dan altar jiwa mereka dibiarkan mengambang di laut dalam. Mereka sedang mengamati pertempuran untuk mendapatkan sesuatu. Namun, begitu lubang hitam muncul, mereka benar-benar runtuh. Mereka menjerit dan mencoba melarikan diri. Sayangnya, sudah terlambat. Tidak peduli seberapa keras mereka berjuang, altar jiwa mereka tidak dapat menyingkirkan kekuatan hisap lubang hitam. Mereka berputar dan terseret ke dalam lubang hitam Xian. Lubang hitam yang menyeramkan itu mengaduk dan menelan altar jiwa sambil melepaskan fluktuasi energi jiwa yang ganas. Banyak orang di daerah ini gemetar ketakutan. Termasuk jiwa Neptunus yang brutal. Kekuatan melahap Upanishad adalah musuh bebuyutan para hantu atau makhluk dalam bentuk jiwa. Setelah lubang hitam muncul, 3 jiwa brutal yang seperti gunung yang menjulang tinggi kini menggigil seperti anak kucing oleh Neptunus. 2 jiwa brutal yang bertarung dengan Ming Hao tampak lemah seolah-olah mereka adalah bunga willow yang akan segera lenyap. Xian mengamati jiwa brutal Neptunus. Dia langsung memahaminya, jika kekuatan melahap Upanishad-nya mencapai tingkat tertentu, dia dapat menaklukkan jiwa brutal klan jiwa. Dia bahkan dapat menelan jiwa-jiwa brutal itu seperti dia menelan altar jiwa. Karena Ming Hao juga merupakan bentuk jiwa, dia tidak merasa sehat saat lubang hitam muncul. Namun, dengan kekuatan kontrol jiwa Upanishad dan kekuatan luar angkasa Upanishad, dia dapat menyesuaikan kondisinya segera setelahnya. Dia menyegel dirinya sendiri di ruang pribadi yang kecil untuk menghindari kekuatan melahap Upanishad. Kekuatan melahap Upanishad, itu rahasia eksklusif klan melahap. Kekuatan melahap Upanishad. Tetapi mereka mengatakan bahwa klan Devoring tidak memiliki prajurit yang mengolah Upanishad kekuatan Devoring. Bagaimana dia bisa tahu itu? Astaga, Upanishad kekuatan Devoring kembali. Petik 2. Para prajurit laut pemusnahan dilanda kepanikan. Mereka berteriak dan wajah mereka jelek. Kimo dan para prajurit klan Devoring memiliki seringai terburuk. Melihat Xian menggunakan Upanishad kekuatan Devoring dari klan mereka untuk menelan begitu banyak altar jiwa, mereka merasa hati mereka berdarah. Mata mereka menyala dengan api kemarahan. Upanishad kekuatan Devoring ini milik leluhur mereka tetapi sekarang, bahkan keturunan langsung tidak dapat menggunakannya. Anak sialan ini menggunakannya untuk membantai mereka sekarang. Itu adalah Upanishad kekuatan eksklusif klan Devoring kita.
Kimo berteriak marah seperti binatang buas yang marah. Medan magnet yang bengkok dan kacau terpancar darinya dan menyerang Xian dengan marah. Menyedihkan, Meiji tersenyum seperti ratusan bunga yang mekar. Tubuhnya yang anggun menari-nari dan begitu banyak es yang melesat dari langit dan mengenai Kimo. Tubuh Kimo menjadi berlumuran darah dan daging. Mengapa Meiji menjadi begitu ganas? Mereka mengatakan bahwa dia terluka parah, bukan? Para prajurit dari klan Devoring di bawah komando Kimo berteriak. Mereka juga tidak dapat mempercayainya. Sama seperti Kimo, mereka menyerbu dan maju ke arah Meiji dan Xian. Kekuatan konstelasi. Xian tersenyum dan membungkukkan tubuhnya. Beruang perak besar itu bertindak persis seperti dirinya. Ia membungkuk dan menghantamkan tinjunya yang berbulu kemangsa di bawahnya. Tinju berbulu besar itu membuat pita-pita cahaya bintang di langit dan jatuh pada Kimo dan para prajurit klan Devoring. Buk, buk, buk. Kecuali Kimo, para prajurit klan Devoring hancur seperti semangka, tulang-tulang mereka menjadi debu tulang. Tubuh Kimo hancur. Di saat-saat terakhirnya, ia menggunakan energi chaos untuk menggerakkan altar jiwanya dan menyerang Xian sekali lagi. Tushiki, Yayun, dan leluhur naga kadal sedang menonton pertempuran itu. Mereka tercengang dan bahkan dewa-dewa dan Ming Hao harus mendecakkan lidah mereka. Mereka berteriak dan menilai anak yang tidak normal itu. Beberapa prajurit di kru Kimo bahkan telah mencapai langit kedua alam abadi, tetapi mereka tidak dapat menahan tinju besar beruang itu. Di puncak alam abadi, tubuh Kimo telah diledakkan di bawah tinju beruang itu. Mereka sangat kuat. Mereka tidak tahu bahwa tubuh, kekuatan, alam, dan kekuatan Upanishad Xian telah melonjak setelah ia berpisah dari mereka. Saat membunuh di sekitar dasar laut-laut pemusnahan, Xian telah memperoleh manfaat di luar pemahaman mereka. Tubuh dan kekuatannya telah sangat menguat. Dia memasuki langit kedua alam abadi dengan pemahaman baru tentang kekuatan bintang Upanishad selain konstelasi beruang kecil. Pada saat ini, Xian berada di puncak hidupnya. Dia adalah dewa pembantai sejati yang turun ke dunia ini. Menggunakan kekuatan kekacauan Upanishad untuk menghadapiku. Xian menyeringai ketika dia melihat Kimo menyerbu ke arahnya. Apakah kamu masih mengantuk? Lubang hitam di atas kepala Xian tampak seperti pusaran air yang menakutkan dengan daya hisap yang kuat yang meningkat seolah-olah dapat menyedot semua hal di dunia ini. Beruang perak besar milik Xian juga merasakan bahaya. Secara naluriah ia menunduk. Miliaran tahun yang lalu, makhluk awal mutlak Devor telah menggunakan kekuatan Upanishad ini untuk menelan begitu banyak bintang dan memurnikan energi bintang, menjadikannya bagian dari energinya sendiri untuk bertransformasi. Bintang-bintang dapat merasakan fitur jahat dari kekuatan Devoring Upanishad dan mereka tahu bahwa itu dapat melarutkan mereka. Kekuatan kekacauan Upanishad adalah salah satu dari 8 kekuatan jahat besar Upanishad dari Devor. Mereka secara alami terikat pada kekuatan Devoring Upanishad. Kimo telah menggunakan kekuatan darah dan dagingnya untuk mendesak altar jiwa. Xian benar, dia masih mengantuk. Tidak bagus. Kimo tidak tahu bahayanya. Klan Devoring telah kehilangan kekuatan Upanishad untuk waktu yang lama. Mereka melupakan ikatan antara kekuatan Devoring Upanishad dan 8 kekuatan jahat. Orang ini mencari kematian. Banyak penonton berteriak, Kimo. Tiba-tiba berteriak putus asa. Lubang hitam muncul dan kekuatan kekacauan Upanishadnya berhenti mendengarkannya. Kekuatan hisap telah menariknya ke dalam pusaran air hitam. Saat Kimo melihat situasi yang fatal, dia mengambil keputusan. Sambil berteriak dengan gila, tubuhnya meledak dan dia menjadi bom daging yang menyerang yang lain. Altar jiwanya mencoba melarikan diri saat tubuhnya meledak. Dia telah mencoba untuk menyingkirkan kekuatan melahap Upanishad. Pada saat itu, dia akhirnya percaya pada pendahulunya bahwa kekuatan melahap Upanishad dapat menaklukkan 8 kekuatan jahat. Dia benar-benar yakin. Namun, sudah terlambat. Apakah kamu tahu bagaimana Ganfu meninggal? Xian menghadap ke langit dan tersenyum gila, tawanya bergema di seluruh laut pemusnahan. Dia meninggal dengan bodoh sepertimu. Dia ingin menggunakan kekuatan korosi Upanishad untuk membunuhku, seorang ahli dengan kekuatan melahap Upanishad. Dia meninggal karena itu. Yah, sama seperti dia, kamu tidak akan pernah bisa melarikan diri. Ledakan. Kimo terguncang. Saat dia hendak melarikan diri, kata-kata Xian telah menghantamnya.
Akhirnya, dia benar-benar kehilangan akal sehatnya. Dia melolong seperti binatang buas dan altar jiwanya terbakar. Semua prajurit di daerah ini melihat altar jiwa yang terbakar menyerbu ke arah Xian dan mencoba menyeretnya ke neraka bersama-sama. "Xian, awas!" teriak Meiji. "Jangan menelan altar jiwa yang membakar vitalitas. Itu akan menimbulkan masalah." Ming Hao juga mengingatkan. Xian terkejut. Kemudian, dia mencibir, "Kau tidak bisa melakukan apapun." Sebuah batu batas fantasi muncul di depan dadanya dan menciptakan dunia berkabut. Altar jiwa Kimo yang terbakar terbang ke dunia yang diciptakan oleh batu batas fantasi. Ledakan. Altar jiwa Kimo meledak. Dunia di dalam batu batas fantasi meledak berkeping-keping. Ketika batu batas fantasi meledak, tubuh Xian memiliki ratusan luka di tubuhnya, sebagian besar di antaranya dalam hingga ke tulang. Wajahnya juga memiliki banyak luka dan berdarah sangat banyak. Kimo telah pergi. Dia telah membakar altar jiwanya untuk membunuh Xian, tetapi yang bisa dia lakukan hanyalah menghancurkan salah satu batu batas fantasi Xian. Namun, batu batas fantasi dipompa oleh kekuatan Dewa Xian dan kekuatan Upanishad. Ketika hancur, itu juga menjadi bumerang bagi Xian dan melukainya. Xian berdarah. Dia mendecakkan lidahnya karena dia sedikit takut. Di langit ketiga alam abadi, kekuatan saat altar jiwa Kimo meledak benar-benar mengerikan. Xian bereaksi tepat waktu dan melepaskan batu batas fantasi. Kalau tidak, ledakan diri Kimo akan membuatnya menjadi genangan darah. Kimo dan krunya dari klan Devoring terbunuh secara tragis. Xian melayang di dekat beruang perak besar dan tampak seperti telah menahan ratusan luka. Wajahnya juga berdarah, yang membuat orang-orang merinding. Xian menyeringai aneh saat orang-orang memperhatikannya. Tawanya membuat orang-orang menggigil ketakutan. Apakah iblis brutal ini yang kita cari? Apakah ada kesalahan? Langit kedua alam abadi. Dia hanya memiliki basis kultivasi langit kedua alam abadi. Bagaimana mungkin Kimo berada di puncak alam abadi? Astaga, kami pikir itu mudah. Jika kami tahu ini lebih awal, kami tidak akan terlibat dalam hal ini. Petik 2. Banyak orang mulai menyesal. Mereka datang ke sini karena ingin mengamati pertempuran antara leluhur wilayah untuk mempelajari energi gelap. Namun, kebanyakan dari mereka datang ke sini untuk menangkap Xian untuk mendapatkan menara simbol kekuatan Upanishad. Dan sekarang, target yang mereka tunggu-tunggu telah kembali dengan nyali. Begitu dia datang, dia memamerkan keahliannya yang berada di luar imajinasi siapapun. Dia telah membantai Kimo dan para prajurit dari klan pemakan. Kekuatan pemakan Upanishad-nya membuat jiwa brutal Neptunus menggigil. Selain itu, dia telah menggunakan kekuatan konstelasi untuk membangunkan Kaisar Hiu Laut. Dia hampir membalikkan situasi sendirian. Raungan marah konstelasi beruang kecil. Xian menyeringai dan menjilati darah di sudut mulutnya. Beruang perak besar yang diciptakan oleh bintang-bintang menghadap ke langit dan meraung. Sifatnya yang ganas benar-benar terstimulasi. Kristal-kristal di tubuhnya bertabrakan satu sama lain dengan gerutuan. Asteroid besar jatuh dari langit. Pada saat ini, beruang perak itu tampak hancur. Aliran asteroid tenggelam dengan gerutuan, masing-masing sebesar pulau. Mereka membawa amukan seekor beruang buas. Retak, retak, puff. Ketika asteroid menghantam prajurit lain, tubuh mereka langsung hancur. Kandang cahaya yang mereka bangun untuk melindungi tubuh mereka rapuh seolah-olah terbuat dari kulit telur. Banyak ahli alam abadi berdarah parah, mereka tampak lebih linglung daripada Xian. "Mengapa kamu menyerang kami? Kamu gila, kami tidak melakukan apa-apa. Apakah kamu gila, Bung?" Mereka menjerit dan menjerit, mengkritik Xian dengan marah. "Haha, kamu telah menyeberangi ribuan mil dari permukaan untuk datang ke sini dan menemukanku, bukan?" Xian menyeringai. "Jika kamu berani datang, kamu seharusnya melihat api amarahku. Kamu pikir aku sendirian sehingga kamu bisa menggertakku. Kamu pikir aku hanya seorang prajurit alam rendah sehingga kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan padaku. Kamu sangat naif." Setelah asteroid jatuh dari langit, puluhan prajurit lainnya hancur dan altar jiwa mereka pun luput. Begitu altar jiwa muncul, Xian langsung menggunakan kekuatan melahapnya, Upanishad, untuk menelan semuanya. Dasar laut-laut pemusnahan telah menjadi neraka sura.
Para penonton dari berbagai klan diserang oleh asteroid dan mereka pun hancur. Lebih banyak orang menyadari situasi berbahaya itu. Mereka berusaha sekuat tenaga agar tubuh mereka tidak hancur, bahkan jika mereka harus menanggung kerusakan di altar jiwa mereka. Selama mereka memiliki tubuh, altar jiwa mereka tidak akan dimakan. Xian, kau ingin menyerang kami juga. Kau gila. Sialan kau, aku memberimu pelet abadi. Tusiki, Yayun, dan kadal naga leluhur diserang oleh 3 asteroid setinggi ratusan meter. Mereka harus bergandengan tangan untuk melawan asteroid itu. Semua tampak linglung. Mereka berteriak dan memarahi Xian karena membalas budi dengan perbuatan buruk. Mereka mengira Xian sangat tidak berperasaan. Garis pandang Xian jatuh pada mereka. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, apakah kau tahu apa yang membalas budi dengan perbuatan buruk? Jika kau tahu, kau tidak akan datang ke dasar laut pemusnahan. Ketika kita berada di bintang kadal naga, tanpa aku, Sing akan membunuhmu dan kuali pemurnian jiwa Neptunus akan menyedot darah dan jiwamu dengan cepat. Dan kau, Tusiki, jika aku tidak menggunakan energi ruangku untuk membuka kunci ruangmu, apakah kau pikir kau bisa lolos dari kunci itu? Jika aku tidak menghentikan Meiji, kau dan istrimu akan terbunuh di bintang kadal naga. Karena aku membunuh Ling Mei, seorang wanita dari klan langit misterius, kau menatapku hanya untuk mendapatkan jawaban dari leluhurmu Hantian. Ling Mei telah memanfaatkan kesempatan ketika aku terluka untuk menyerang Meiji. Medan magnet jiwanya hampir hancur. Ketika dia ingin membunuhku, di mana kau? Aku tidak melihatmu berusaha mencari keadilan untukku. Wajah Xian gelap dan dingin. Karena Ling Mei adalah cucu Hantian dan aku bukan anggota klan langit misterius, dan karena aku tidak setuju menjadi perwira non-pribumi klanmu, kau akan membunuhku. Berhenti sejenak untuk menarik napas, Xian berteriak, kenapa? Kenapa? Ledakan. Asteroid lain jatuh dari langit dan menghantam asteroid di atas Tusiki, Yayun, dan leluhur kadal naga. 2 asteroid menumpuk dan meningkatkan tekanan. Ledakan, ledakan, ledakan. Tubuh Tusiki dan Yayun retak dan berdarah parah. Meskipun leluhur kadal naga hanyalah klon, dia adalah generasi kadal selanjutnya. Tubuhnya cukup kuat untuk melawan. Namun, dia masih gemetar. Lava bergolak di matanya. Dia dilanda kepanikan. Itu hanya 10 tahun setelah insiden di bintang kadal naga. Saat itu, Xian berada di alam dewa yang baru mulai dan dia telah menggunakan salah satu pelet abadinya untuk mencapai alam abadi. Dan sekarang, kekuatannya sangat mengerikan. Dengan kemajuan seperti itu, dalam waktu dekat, bahkan klan langit misterius tidak akan mampu menaklukkannya. Leluhur naga kadal menyesal, dia menyesal datang ke dasar laut bersama Tusiki dan Yayun untuk mencari Xian. Meskipun dia mengingat kebaikan Xian dan melindunginya dengan meminta Tusiki dan Yayun untuk memberinya kesempatan, ketika dia melompat ke laut, tidak peduli apapun sikapnya, dia telah memilih untuk melawan Xian. Orang tua, kau benar. Anak ini memiliki potensi yang tak terbatas. Kita semua salah, darah Yayun menetes dari mulutnya ke dadanya, wajahnya pahit. Aku selalu mengatakan bahwa kita salah. Aku meremehkan potensinya. Jika aku tahu kompetensinya, aku akan mengabaikan Ling Mei saat itu. Tusiki mendesah. Apakah kau ingin menonton lebih banyak? Farel bertanya kepada Ricardo sambil meringis. Ricardo mengangkat kepalanya, wajahnya terkejut. Dia linglung saat melihat Xian menyerang di mana-mana. Dia tidak mengambil tindakan apapun. Mendengar Farel, Ricardo terkekeh, jika kau ingin mengambil tindakan, lakukan sendiri. Meskipun anak itu ganas, kau masih bisa membunuhnya dengan mudah. Mengapa kau tidak melakukannya? Jika Kaisar Hiu Laut tidak melihatnya lebih awal, aku akan mengambil tindakan. Farel memarahi. Tidak jauh darinya, Kaisar Hiu Laut tampak jauh lebih dingin, matanya menatap Farel. Dia tahu bahwa jika dia membuat gerakan sekecil apapun, serangan ganas Kaisar Hiu Laut akan langsung membombardirnya. Dia tidak begitu yakin bahwa Ricardo jujur padanya untuk membantunya mengatasi Kaisar Hiu Laut. Karena itu, dia ragu-ragu. Adapun Neptunus, karena jiwanya yang brutal ditundukkan oleh kekuatan Devouring Upanishad, dia telah menjadi ahli yang paling menyedihkan. Rupanya, dia mendapatkan kekuatan ahli alam leluhur wilayah karena jiwa brutal penindasannya,
yang juga merupakan yang paling kuat, dia tidak memiliki cara tersisa untuk berurusan dengan yang lain. Pada saat ini, dia mengumpulkan jiwa brutalnya, wajahnya termenung seolah-olah dia ragu-ragu sebelum menyerang. Ricardo, Ferrell, dan Neptunus tidak melakukan apapun, yang berarti bahwa tidak ada leluhur wilayah yang mengambil tindakan untuk menghentikan Xian. Kimo dan anggota klan Devouring tidak memiliki kekuatan untuk melawan kekuatan Devouring Upanishad. Xian telah memanfaatkan kesempatan itu dan membunuh mereka semua. Semua orang di tempat kejadian terguncang. Xian dapat menggunakan kekuatan konstelasinya dengan lancar tanpa menemui kendala apapun karena yang lain masih linglung setelah menyaksikan kematian Kimo. Kimo berada di puncak alam abadi, dan Xian, seorang ahli di langit kedua alam abadi, mampu membunuhnya. Kematiannya yang penuh dendam telah menebarkan bayangan di hati mereka. Hanya Ming Hao, dewa penguasa, dan beberapa orang yang tahu bahwa itu adalah hubungan pembalasan antara kekuatan Devouring Upanishad dan kekuatan Chaos Upanishad karena Xian dapat membunuh Kimo. Mereka mengerti bahwa jika Xian menghadapi langit ketiga alam abadi lainnya, bahkan jika dia bisa menang, dia harus membayar harga yang mengerikan dan berdarah. Mereka tahu itu, tetapi mereka tidak mengatakannya dengan lantang. Xian memiliki aura penguasa yang mengintimidasi, yang membuat yang lain khawatir dan memberinya waktu dan ruang untuk menggunakan kekuatan konstelasinya untuk memeriksa esensi kemampuan Upanishad, kekuatan bintang barunya. Situasi memasuki fase yang aneh. Para ahli dari daerah lain di dasar laut atau dari permukaan telah datang untuk bekerja sama dengan Ricardo, Neptune, dan Ferrell untuk memburu Xian. Namun, tiga leluhur wilayah itu hanya berdiri diam dan menyaksikan Xian membantai banyak orang dan menelan altar jiwa mereka. Dasar laut menjadi berdarah. Asteroid dari beruang perak besar itu tampaknya memiliki kesadaran mereka sendiri. Setelah mereka jatuh dan menghancurkan satu prajurit, mereka perlahan-lahan dapat bangkit lagi untuk mempersiapkan serangan berikutnya. Semua orang tahu bahwa jika mereka membiarkan Xian melakukan apa yang diinginkannya seperti ini, situasinya akan berubah ke titik di mana tidak ada kendali. Neptune ragu-ragu untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia mengangkat kepalanya dan menatap Xian. Jika bukan karena kekuatan melahap Upanishad, mudah untuk membunuhmu. Jangankan langit kedua alam abadi milikmu, bahkan jika kau berada di puncak alam abadi, kau tidak akan membuat perbedaan. Kau akan melihat perbedaan antara alam abadi dan alam leluhur wilayah. Kemudian, senjata ilahi itu disulap. Begitu kuali pemurnian jiwa muncul dari kepala Neptunus, semua jiwanya yang brutal menggeliat ke dalam kuali. Kuali berkaki tiga itu bergerak. Simbol awal mutlak yang tak terhitung jumlahnya bergoyang-goyang di permukaannya dan memancarkan aura yang dapat memasuki jiwa orang-orang. Kuali itu kemudian jatuh di antara asteroid-asteroid di langit. Tiba-tiba, jiwa-jiwa yang brutal itu mulai menjerit dan menangis dari dalam kuali. Begitu para prajurit di sekitar mendengar teriakan itu, begitu banyak hantu dan jiwa yang telah meninggal menyerbu keluar. Ada puluhan ribu dari mereka. Jiwa-jiwa yang brutal itu distabilkan dan ditingkatkan oleh kuali pemurnian jiwa, mereka tidak takut lagi pada kekuatan melahap Upanishad. Mereka berputar-putar dan menyeret banyak asteroid bersama-sama. Setelah puluhan detik, beruang perak besar berkumpul sekali lagi. Kali ini, bukan Xian yang melakukannya. Jiwa-jiwa brutal telah memaksa asteroid-asteroid itu dan merekatkannya bersama-sama. Pada pandangan pertama, begitu banyak jiwa dan hantu brutal telah menutupi beruang perak itu. Pada saat berikutnya, kuali giok berkaki tiga menyambarnya. Gelombang energi jiwa dari kuali membuat beruang perak itu menjerit kesakitan. Roh di dalam bintang-bintang tampaknya telah dijinakkan. Mereka begitu khawatir sehingga mereka mencoba mencari bantuan dari Xian. Pergi, jiwa brutal, yang tampak seperti singa setinggi 100 meter, terbang keluar. Cakarnya yang besar menyerang Xian. Tubuh Xian yang terluka terkoyak, memperlihatkan lubang berdarah di mana orang bisa melihat organ dalam dan ususnya. Neptune terbatuk parah. Ia menatap kuali pemurnian jiwa, wajahnya bingung. Sepertinya menggunakan kuali itu telah menghabiskan banyak biaya. Kuali ini belum sepenuhnya diperbaiki dan ia belum menjinakkannya. Ketika ia memaksakan senjata suci itu, ia harus menahan serangan balik. Kekuatan melahap Upanishad entah bagaimana dapat menundukkan jiwanya yang brutal.
Ia harus membayar dengan serangan balik kuali pemurnian jiwa untuk membunuh Xian. Ricardo, Ferel, hentikan Kaisar Hiu Laut untukku sebentar. Aku harus membunuh anak ini terlebih dahulu. Neptune memanfaatkan waktu di antara batuknya untuk berteriak. Tidak masalah. Ferel langsung setuju. Ricardo mengangkat kepalanya untuk menatap Xian dan kemudian ke Kaisar Hiu Laut. Merenungkan sejenak, ia mengangguk, aku akan mengawasi Kaisar Hiu Laut. Aku tidak akan membiarkan dia mengganggu kalian. Ricardo dan Ferel setuju dengan Neptune. Keduanya berpencar untuk menghadang Kaisar Hiu Laut di kiri dan kanannya dan menyerangnya secara bersamaan. Wilayah kekuasaan Ricardo dan Ferel tiba-tiba memancarkan riak-riak yang membawa aura aneh yang berasal dari laut kesadaran mereka. Itu adalah energi gelap. Wilayah kekuasaan Ricardo dan Ferel membengkak seperti balon yang mengembang. Energi yang dipancarkan dari kedua wilayah kekuasaan itu adalah api yang menyala-nyala dan kilat yang liar. Api dan kilat itu tampaknya memiliki kehidupan karena mereka menjadi roh-roh api dan esensi dari kilat yang disertai dengan aura kehidupan Ricardo dan Ferel. Rasanya seperti mereka telah menciptakan dua spesies baru dari udara tipis. Energi gelap itu juga merupakan energi negatif. Rumor mengatakan bahwa itu dapat menciptakan dunia baru atau menghancurkan dunia, itu dapat menciptakan makhluk hidup. Dengan energi gelap, wilayah kekuasaan kedua leluhur wilayah itu terhubung ke dunia nyata. Roh-roh api dan kilat di kedua dunia itu menari dan menyerang wilayah kekuasaan Kaisar Hiu Laut. Kaisar Hiu Laut berubah warna dan bergumam, menggunakan energi gelap untuk meningkatkan wilayah dan menciptakan kehidupan, itu memerlukan penggunaan kesadaran jiwa dan energi gelap. Kalian di sini untuk membantu Neptunus. Aku tidak tahu mengapa kalian harus berkorban sebanyak itu. Simbol asli awal mutlak sangat penting. Kita semua membutuhkan simbol asli awal mutlak untuk memperkuat wilayah dan menghasilkan lebih banyak energi gelap. Ricardo merenung dan kemudian berkata, aku tidak ingin mempertaruhkan nyawaku bersamamu. Selama kalian tidak keluar, aku tidak akan menggunakan semua energiku. Ferel ingin melancarkan serangan yang mematikan. Mendengar Ricardo, wajahnya menjadi gelap. Kaisar Hiu Laut menatap mereka berdua. Energi gelap melonjak di laut kesadarannya dan meluas dengan kuat. Wilayah airnya meluas bersama dengan energi gelap. Begitu banyak tetes air menjadi sebening kristal dengan aura kehidupan. Sepertinya mereka diberi kehidupan dan bentuk secara instan. Mereka adalah prajurit air seukuran telapak tangan tanpa fitur wajah. Namun, mereka memiliki energi jiwa. Mereka bergerak keluar dari wilayah perairan, menyerbu dan menebas makhluk-makhluk yang diciptakan Ricardo dan Ferel dengan energi gelap mereka. Pada saat yang sama, Neptunus melompat. Dia mengangkat tangannya dan menyambar. Kuali pemurnian jiwa jatuh kembali ke tangannya. Miliaran hantu dan jiwa yang telah meninggal telah berkumpul menjadi cakar iblis raksasa dan menyerang Xian. Kekuatan konstelasi. Tubuh Xian terpotong dan berdarah keras, yang lain bahkan bisa melihat organ-organ di dadanya. Dia meraung dengan marah. Batu-batu besar di dasar laut beterbangan. Dalam 3 tarikan napas, mereka telah membentuk beruang perak raksasa. Beruang besar itu meraung dengan gila dan menghantam cakar iblis raksasa itu. Jutaan jiwa dan hantu yang brutal tercabik-cabik. Mereka berubah menjadi kabut dan asap abu-abu dan menghilang. Beruang besar itu menarik cakar iblis itu, mencegahnya menyerang Xian. Energi bintang di tubuhnya terkuras dengan cepat. Xian melayang di kehampaan, wajahnya dingin. Dia mengubah kekuatannya Upanishad. Di tingkat kekuatan Upanishad di altar jiwanya, simbol asli awal mutlak di dalam bola kehidupan meletuskan vitalitas. Aliran vitalitas yang bergulung membanjiri anggota tubuh dan organ dalam Xian. Saat begitu banyak prajurit menatapnya, tubuhnya, yang bisa menjadi bubur daging setiap menit, mulai pulih dengan kecepatan yang bisa diamati oleh mata telanjang. Pembuluh. Darahnya tumbuh. Tulang-tulangnya yang patah terhubung. Serat-serat daging di luka-lukanya bergerak dan tertutup. Luka sayatan dalam di wajah Xian yang pucat dan mengerikan memudar dan kemudian menghilang sepenuhnya. Dengan vitalitas yang deras dari simbol asli awal mutlak, tubuhnya yang rusak parah pulih. Pada saat ini, tubuhnya yang telanjang memamerkan otot-ototnya yang kuat. Dia hanya mengenakan celana pendek di tubuhnya yang seperti besi. Tubuhnya yang berotot membuat orang-orang berekspresi seperti sesuatu yang kuat dan meledak.
Energi kehidupan yang deras tidak berhenti dan mulai membanjiri seluruh tubuhnya. Orang lain yang mengawasinya bahkan dapat mendengar sesuatu yang luar biasa bergemuruh di dalam dirinya. Itu adalah vitalitas. Vitalitas luar biasa yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Banyak prajurit tidak dapat menahan diri untuk tidak menutup mulut mereka dengan kagum saat menyaksikan keajaiban ini. Banyak dari mereka bahkan tidak dapat mempercayai mata mereka sendiri. Tubuh Xian yang rusak parah sembuh setelah 10 napas, dia bahkan tampak lebih kuat dari sebelumnya. Apa yang terjadi? Kekuatan hidup Upanishad. Simbol asli awal mutlak yang dia dapatkan pastilah kekuatan hidup Upanishad. Hanya kekuatan simbol asli awal mutlak yang dapat menciptakan keajaiban seperti itu. Kata leluhur naga kadal karena dia tidak dapat mempercayainya. Pria ini sangat beruntung. Karena dia mendapatkan simbol asli awal mutlak yang menyatu dengan kekuatan hidup Upanishadnya, kecuali dia menggunakan semua energinya, dia selalu dapat menggunakan simbol asli awal mutlak untuk pulih. Tu Shiki dan Ye Yun tercengang. Mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat lagi memprediksi masa depan dan perkembangan Xian. Selain itu, mereka membenci Ling Mei atas tindakannya yang sembrono, yang telah membuat klan langit misterius kehilangan teman yang paling ganas. Dia adalah murid Bloodthirsty. Jika pria itu masih hidup, dia akan jauh lebih menakutkan daripada leluhur Hantian, Ye Yun mengingatkan dengan suara rendah. Tu Shiki mengangguk sambil tersenyum paksa. Tiba-tiba ia merasa bahwa situasinya akan jauh lebih rumit untuk ditangani daripada yang ia perkirakan. Setelah merenung sejenak, ia berkata, "Baiklah. Kita harus menonton saja pertempuran ini. Kita tidak boleh terlibat lagi. Setelah selesai, kita akan melaporkan semuanya kepada leluhur Hantian. Ia tidak akan terlalu menyalahkan kita. Bagaimanapun, ia pernah bertemu dengan Bloodthirsty tahun itu." Ye Yun mengangguk saat ia setuju dengannya, matanya kesal. "Ternyata kau memiliki simbol awal mutlak kehidupan." Neptunus duduk bersila di atas jiwa yang brutal. Sambil memegang kuali pemurnian jiwa, ia mengendalikan cakar iblis yang besar, matanya memancarkan cahaya magis. Xian tetap telanjang, matanya perlahan berubah menjadi merah tua. Paku-paku merobek kulitnya dan menjorok keluar. Sepasang sayap tulang muncul dari punggungnya. Tepat setelah itu, satu set baju besi berdarah menyelimutinya. Pelat dada baju besinya memiliki awan darah magis yang mekar seperti bunga. Dia menggenggam pedang yang meneteskan darah di tangannya, yang memiliki begitu banyak mata terbuka. Aura jahat yang aneh perlahan terpancar darinya. Pada saat itu, Xian telah berubah ke mode bertarung terbaiknya. Dia bahkan telah melengkapi perisai darah dan pedang darah. Dia ingin mempertaruhkan nyawanya sekarang. Ketika seorang pejuang di alam abadi ingin menantang seorang ahli alam leluhur wilayah, kecuali dia mendapatkan energi gelap sangat awal, di puncak alam abadi dan dengan senjata ilahi awal mutlak, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Neptunus menatapnya dan berkata dengan penuh perhatian, "Sayangnya, kamu berada di langit kedua alam abadi. Kamu tidak memiliki senjata awal mutlak. Meskipun bentuk kehidupanmu berevolusi dengan baik, hanya kematian yang menantimu." Neptunus tertawa jahat. Dia telah menggambar sungai hitam panjang dari glabelanya. Sungai itu diciptakan oleh energi gelap dengan jiwanya sebagai sumber kekuatan. Begitu banyak setan air yang mengambang di sungai itu. Itu tampak seperti sungai Nether jauh di dalam laut Nether di neraka. Sungai itu memiliki air hitam pekat yang bergumam. Para iblis air menunjukkan taring mereka dan mengangkat cakar mereka, menghilang ke dalam laut. Para prajurit yang dapat menggunakan energi gelap tahu bahwa itu adalah serangan mematikan Neptunus. Di alam leluhur wilayah, tidak mudah untuk mengumpulkan energi gelap. Mereka tidak akan menggunakannya karena itu. Begitu mereka menggunakan energi gelap, jiwa, roh, keinginan, dan ki mereka akan menjadi satu untuk meningkatkan energi gelap, yang akan berubah menjadi serangan yang merenggut nyawanya. Para penonton mengira bahwa sungai itu telah menghilang. Namun, ketika para ahli dengan energi gelap mengirimkan energi gelap ke mata mereka, mereka dapat melihat sungai hitam legam itu mengalir ke arah Xian. Beruang perak besar yang diciptakan oleh kekuatan konstelasi Xian masih menahan cakar iblis itu. Selain itu, ia berada dalam situasi yang buruk, kristal-kristalnya meledak satu demi satu. Sungai jiwa itu mendekati Xian dengan ancaman jiwa yang tidak bisa dia tolak.
Xian merasakan batu besar menekan dadanya yang membuatnya tidak bisa bernapas. Altar jiwanya mulai retak saat sungai itu mendekat. Laut kesadarannya mendidih dan kekuatan Upanishadnya berhenti. Sepertinya sungai itu bisa sangat memengaruhinya. Rantai bintang, tebasan salib luar angkasa, segel kematian. Dia mengaktifkan 3 teknik terus-menerus. Lusinan meteor dan bila luar angkasa datang dengan segel tangan kematian yang besar yang menyerang sungai jiwa. Sungai jiwa itu bahkan tidak menggelembung. Itu tidak terpengaruh sama sekali. Tetap saja, sungai itu mengalir ke arah Xian. Mulut Neptunus melengkung dingin. Dia menyeringai dan sengaja membuat sungai mengalir perlahan. Sepertinya dia sangat menikmati ekspresi putus asa dan tak berdaya Xian. Energi gelap dapat menciptakan dunia dan juga dapat menghancurkan dunia. Itu adalah kekuatan negatif bumi dan surga. Para prajurit hanya dapat memilikinya setelah jiwa, tubuh, dan kesadaran jiwa berubah ke tingkat tertentu. Kekuatan dewa, energi bintang, dan energi ruang tidak dapat melarutkan serangan energi gelap. Diperlukan energi gelap dan energi negatif untuk melautkannya. Jumlah energi gelapmu yang sangat sedikit tidak akan pernah cukup untuk menetralkan sungai jiwaku. Xian memucat, mengerutkan kening, dan tidak mengatakan apapun. Bumi dan langit dapat dikategorikan sebagai yin dan yang, atau kiri dan kanan. Kekuatan dewa, bintang, ruang, dan ki adalah yang atau bagian dari kanan. Energi gelap adalah yin atau kiri. Seperti orang yang memiliki jiwa dan tubuh. Energi yang dihasilkan oleh tubuh adalah kekuatan dewa, kekuatan bintang, atau kekuatan ruang. Itu termasuk dalam kategori energi pasif. Hanya energi yang dihasilkan oleh jiwa yang merupakan energi gelap. Kekuatan dewa tetap berada di dalam tubuh sementara energi gelap bersembunyi di laut kesadaran. Karena Anda memiliki energi gelap, jiwa Anda mencapai tingkat yang kuat. Namun, alam Anda tidak cukup tinggi. Sungguh disayangkan. Neptunus mencibir saat ia menjelaskan kiri dan kanan, yin dan yang, tubuh dan jiwa kepada Xian. Ia yakin Xian akan mati kali ini. Banyak prajurit di sekitar dasar laut mendengarkan Neptunus saat ia berbicara tentang yin dan yang, kiri dan kanan, dan energi gelap. Mereka semua tampak termenung. Terutama Ming Hao dan dewa-dewa Brian. Mereka merasa seperti tiba-tiba tercerahkan dengan jalan yang jelas. Cahaya suci yang menakjubkan terpancar dari mata mereka. Leluhur naga kadal juga kebingungan saat ia mengulang apa yang dikatakan Neptunus. Ia tampaknya mengerti sesuatu. Diam. Sebuah suara dingin muncul saat ini. Itu dari Meiji. Dinding es tebal berkumpul dan berdiri di jalan sungai jiwa Neptunus. Dinding es itu berkilau kuat dan sebagian terlihat. Sungai jiwa Neptunus terhenti secara ajaib. Petui. Wajah Meiji yang menawan berubah pucat seperti selembar kertas putih. Dia menyemburkan darah. Cahaya di matanya meredup dan menghilang. Air laut berubah menjadi merah di mata Meiji. Itu adalah campuran antara air laut dan darah. Darah tidak diencerkan dalam air laut. Itu seperti sapu tangan berdarah yang sangat kontras dengan wajahnya yang pucat. Dinding es itu juga diciptakan oleh energi gelap dan membawa kekuatan dan esensi kekuatan es Upanishad dengan kesadaran jiwa Meiji. Ledakan, ledakan, ledakan. Dinding es itu meledak saat sungai menerobos masuk. Tubuh Meiji bergetar saat jiwanya habis dan kekuatannya terkuras. Kulitnya yang bercahaya menjadi kendur dan wajahnya yang seperti batu giok menjadi keriput. Tidak buruk, akhirnya kau mendapatkan energi gelap. Klan Pantom seharusnya memiliki satu leluhur wilayah lagi. Sayang sekali. Neptune tenang dan menyipitkan mata. Cahaya di matanya tajam dan dingin. Sungai jiwa akhirnya menembus dinding es dan terus bergerak menuju Xian. Meiji menua dengan cepat. Rambutnya menjadi putih seperti kabut dan matanya dipenuhi kesedihan. Sebuah batu pembatas fantasi terbang keluar dari telapak tangannya. Sebongkah cahaya bintang dengan vitalitas yang melonjak menggelinding di dalam batu batas fantasi itu. Batu itu mengembang seperti tas besar dan menyelimuti Meiji. Merobek celah ruang, Xian meletakkan batu batas fantasi di dalamnya dan menyaksikan Meiji menghilang. Dia tidak pergi. Sungai jiwa mengalir langsung ke dahinya. Ledakan. Sebuah api menyala tepat di glabella Xian. Itu berkedip dengan aura kehidupan. Sebuah jiwa menjadi terlihat di dalam api. Itu adalah Xian, tetapi berbeda.
Itu adalah jiwa yang tercipta dari api. Di bawah api itu ada awan abu-abu yang tak terhitung jumlahnya yang terbuat dari energi gelap dari laut kesadaran. Di dalam api itu ada jiwa kedua Xian. Sungai jiwa Neptunus menerobos api itu dan mengarah ke rekan jiwa Xian. Ledakan, miliaran api terbakar dengan ganas. Rekan jiwa Xian menjadi sebagian jernih. Tetap berada di dalam api yang marah, itu secara bertahap berubah seperti bayangan iblis yang ganas. Sebuah getaran yang menakutkan datang dari bayangan raksasa itu. Di antara miliaran api, bayangan raksasa itu mengangkat satu tangan dan menarik sungai jiwa Neptunus. Ricardo, Ferel, dan Kaisar Hiu Laut bertarung. Wajah mereka berubah saat mereka berhenti bertarung. Cahaya ajaib keluar dari mata mereka ketika mereka melihat Xian. Semua prajurit di dasar laut-laut pemusnahan mengangkat kepala mereka untuk melihat Xian. Tusiki, leluhur naga kadal, dan Yayun tampak sangat aneh. Leluhur naga kadal bergumam dalam bahasa lama klan kadal naga. Itu adalah bahasa yang diajarkan oleh makhluk awal mutlak kadal. Begitu dia melihat bayangan raksasa itu, dia secara naluriah berbicara bahasa lama klannya. Mata Xian tampak bingung. Dia berdiri dengan gagah di air laut. Di depannya, api yang tak terhitung jumlahnya telah membentuk singgasana teratai dengan awan energi gelap yang menopang raksasa yang samar. Bayangan raksasa itu terus berubah dengan api surga sebagai tubuh dan jiwa Xian sebagai pusat kendali. Dewa-dewa Brian dan Audrey menjadi bingung pada saat yang sama di dua area yang berbeda. Sepertinya, jiwa mereka telah diambil. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak memegangi kepala mereka dan berjongkok kesakitan. Tiba-tiba, miliaran api terbang keluar dari Brian dan Audrey. Mereka memiliki warna yang berbeda dan sepertinya mereka memiliki kehidupan mereka sendiri. Semua api itu berkumpul dengan singgasana teratai yang menyala di depan Xian. Bayangan ganas di singgasana teratai itu menjadi lebih besar. Aura yang menakutkan dan tangguh perlahan terpancar. Oh, Ark, banyak orang di sekitar tidak dapat menahan tekanan itu. Mereka terpaksa berlutut tak terkendali. Beberapa bahkan berjongkok di tanah dan tidak berani mengangkat kepala mereka. Sungai jiwa energi gelap Neptunus yang mengarah ke singgasana teratai yang menyala ditarik dan robek. Bayangan raksasa itu langsung merobeknya. Neptunus sangat getir, matanya ketakutan. Dia ingin melarikan diri. Ledakan, ikatan di jiwanya ditarik. Dia berubah warna karena ketakutan saat dia melihat kuali pemurnian jiwa. Dia telah kehilangan koneksi dengan kuali itu. Kuali pemurnian jiwa anehnya terbang menjauh dan jatuh pada Audrey. Setiap mata menatap kuali pemurnian jiwa ketika itu masuk ke kepala Audrey. Kuali itu kemudian mulai menyatu dengan Audrey. Dalam atmosfer yang aneh ini, dewa-dewa Brian perlahan bangkit, matanya masih tertutup. Miliaran lingkaran cahaya beriak melalui dirinya dan menciptakan penghalang kristal cahaya. Bola cahaya yang menyilaukan terbang keluar dari dada Brian. Bayangan raksasa itu menangkapnya. Bola cahaya itu tiba-tiba menjadi lebih menyala seolah-olah ada ratusan bintang di dalamnya. Bayangan raksasa itu melemparkan bola cahaya itu dan membidik Neptunus. Neptunus berlari dengan gila, wajahnya putus asa dan jiwanya yang brutal bergoyang gelisah. Bola cahaya itu mengejarnya. Akhirnya, bola itu mengenai Neptunus dan memasuki tubuhnya. Neptunus mati rasa saat wilayah neternya meledak. Matahari yang menyilaukan tergantung di dunianya yang dingin dan gelap. Dia harus berlari kencang untuk menyelamatkan diri. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Ricardo bingung saat dia melihat ke langit. Ya ampun, Ferel berteriak serak. Kaisar Hiu Laut sangat terkejut. Dia menangkap Shenren yang telah terluka parah dan melarikan diri dengan kecepatan tercepatnya. Bayangan samar di depan Xian tiba-tiba meraung tak terdengar di antara begitu banyak api. Energinya mengalir langsung ke jiwa semua orang. Para prajurit di bawah langit ketiga alam abadi telah runtuh, altar jiwa mereka, luas awal mereka hancur. Mayat-mayat meledak di bawah laut. Tiba-tiba, dasar laut dipenuhi lebih dari ratusan mayat. Mereka yang berada di langit ketiga alam abadi seperti kadal naga leluhur, Tusiki, Yayun, dan hantu bumi leluhur harus melarikan diri karena mereka ditekan sampai lubang wajah alami mereka berdarah. Ricardo dan Ferel menatap bayangan raksasa itu selama 3 detik. Mereka bertukar pandang karena mereka merasa sangat dingin. Seketika, mereka melarikan diri.
Begitu banyak retakan ruang di dasar laut menghilang ke dalam air laut seolah-olah itu adalah salju di bawah api. Jika seseorang dapat menggunakan kesadaran jiwa untuk memeriksa seluruh laut kehancuran, orang itu akan melihat ruang yang sangat luas di laut kehancuran menyusut dengan aneh. Itu seperti balon yang mengempis menyusut dengan cepat. Xian masih bingung dan berdiri kosong seolah-olah jiwanya telah hilang. Audrey duduk di sudut dengan kuali pemurnian jiwa di kepalanya. Kuali itu menyatu dengannya. Dewa-dewa Brian memejamkan mata dan melayang di laut seperti matahari yang menyala-nyala. Ming Hao, kepala pengendali jiwa, berlutut di tanah. Mengangkat kepalanya untuk melihat sosok yang tangguh di laut, dia putus asa dengan enggan ketika yang lain memegang nyawanya di tangannya. Setelah kurang dari 1 menit karena bayangan yang menakutkan itu, situasi negatif benar-benar terbalik. Ratusan prajurit di alam abadi laut pemusnahan tewas seketika, kecuali beberapa ahli langit ketiga alam abadi. Wilayah Neptunus hancur. Dia harus melarikan diri karena altar jiwanya rusak parah. Ricardo dan Ferel tidak berani berlama-lama. Mereka semua melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Dasar laut yang luas di laut pemusnahan sekarang hanya memiliki prajurit dari wilayah Desolate dengan bayangan raksasa. Setelah beberapa saat, bayangan itu meraih dan merobek lubang. Kemudian, ia menyendok Audrey, Ming Hao, Brian, dan Xian. Kemudian, ia berlari menuju pintu masuk ke wilayah Desolate. Xian dan yang lainnya ditarik ke Desolate Territory. Kemudian, bayangan besar itu tampaknya menguras semua energi. Bayangan itu terbagi menjadi 3 bagian dan kembali ke Xian, Audrey, dan dewa-dewa. Tanda pisah 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 tanda pisah. Dasar laut Sea of Annihilation yang luas menyusut menjadi sepertiga dari ukuran aslinya. Sepertinya seseorang telah menarik energi ruang di sini, jadi bayangan itu harus menghilang. Setelah waktu yang lama, kerangka kristal putih datang ke tempat pertempuran itu terjadi. Kerangka itu adalah pahlawan leluhur wilayah dari klan Tulang Putih. Dia adalah salah satu dari 10 leluhur wilayah besar dari Lautan Bintang yang luas. Hiro merasakannya sejenak di lokasi itu. Dia terkejut sesaat setelahnya, aura makhluk absolute beginning. Dia berlama-lama di sana dan kemudian berkeliaran di sekitar laut kehancuran untuk menemukan sesuatu. Namun, dia tidak mendapatkan apapun sehingga dia harus kembali ke klannya. Waktu berlalu dengan cepat. Di sudut dasar laut, itu adalah dunia kabut dan asap di dalam bintang yang pecah. Tubuh sesosok berbentuk bola di dalam pecahan bintang yang pecah itu. Itu adalah Meiji, yang secara tak terduga terbungkus dalam vitalitas yang melonjak. Pada saat ini, penampilan Meiji yang tak tertandingi kembali. Kulitnya halus dan cerah. Namun, napasnya sangat lemah. Meiji terbangun di dunia di dalam bintang yang pecah. Kekuatan dewa yang tersisa lebih sedikit daripada saat dia paling terluka. Laut kesadarannya akan runtuh dan dia bahkan tidak bisa memadatkan kesadaran jiwanya. Dia merasa tidak enak badan. Tanpa vitalitas yang melonjak di dunia berkabut ini, medan magnet jiwanya akan lenyap dan mengakhiri hidupnya. Karena dia tidak memiliki cukup kekuatan dewa, dia tidak berani keluar dari dunia berkabut. Dia hanya bisa menunggu di sini. Dia harus menunggu Xian dengan penuh penderitaan. Menggunakan alat yang dibuat oleh klan Pantom untuk mengukur waktu, dia tahu dia telah berada di sini selama beberapa bulan. Xian belum juga datang. Air mata menggenang di matanya. Dia pikir Xian tidak akan selamat kali ini. Dunia berkabut ini tidak akan bertahan lama. Dunia ini akan segera lenyap. Meiji seperti melihat dirinya berjalan menuju kematian. Sementara penglihatannya kabur karena air mata, dia melihat sosok kecil muncul di luar dunia di dalam batu. Sosok itu tampak seperti seorang gadis kecil berusia sekitar 11 atau 12 tahun. Dia tampak sangat imut dan cantik. Gadis-gadis kecil itu menatap Meiji di dalam batu, matanya lembut dan penuh kasih. Namun, dia berbicara seperti seorang nenek, anak kecil yang konyol. Batu itu pecah dan dunia berkabut itu lenyap. Meiji terbebas. Matanya yang tanpa fokus menatap gadis kecil itu dan dia berbicara seolah-olah dia sedang bermimpi. Nenek, tidurlah. Tidurlah yang nyenyak. Aku di sini. Tidak ada yang bisa menyakitimu lagi. Saat kau bangun, klan hantu kita akan memiliki leluhur wilayah lain, gadis kecil itu berbicara dengan lembut.
Meiji perlahan menutup matanya. Gadis kecil itu memeluknya dan mengangguk saat dia tertidur. Mereka berdua menghilang begitu saja seperti gumpalan asap. 3 hari kemudian, sarang Ferel di Laut Pemusnahan dibersihkan. Penyu laut raksasa yang ditungganginya dipotong-potong. Generasi Ferel selanjutnya dibantai. Ferel tahu itu tetapi dia tidak berani melawan para pembunuh. Dia berlari langsung ke wilayah klan monster kuno, menyatakan sisinya. Kemudian, dia tetap bersembunyi di klan dan tidak berani keluar. Hampir pada saat yang sama, semua pulau klan jiwa di Laut Kehancuran dihancurkan. Para prajurit klan jiwa yang bermarkas di Laut Kehancuran dibantai. Neptune telah kembali ke markas untuk menyembuhkan luka-lukanya. Dia berada dalam posisi yang sama seperti Ferel, bersembunyi dan menarik lehernya. Jauh di dalam laut domain kehampaan. Gugusan awan seperti tinta yang tak terhitung jumlahnya melayang di kehampaan. Lautan awan hitam itu membawa gunung, danau, dan banyak istana serta menara. Para anggota klan jiwa beroperasi di sekitarnya. Kelompok jiwa dan hantu yang telah meninggal berkelebat di langit. Itu adalah pangkalan klan jiwa. Pegunungan hitam membentang di atas awan hitam. Hantu-hantu yang meratap merangkak di dalam awan hitam tempat gemuruh yang teredam bergema. Banyak anggota klan jiwa berkumpul di dekat gua dan berdiskusi secara diam-diam dengan wajah-wajah yang menyeramkan. Tuan Neptunus bernasib buruk kali ini. Meskipun dia berada di alam leluhur wilayah, dia telah berlarian tak tentu arah untuk kembali. Saya mendengar bahwa makhluk awal mutlak Desolate muncul di dasar laut-laut kehancuran. Makhluk itu langsung membalikkan keadaan dan membunuh banyak ahli alam abadi laut kehancuran. Yah, saya mendengar desas-desus bahwa Desolate dipisahkan karena terluka parah. Saat itu, ketiga bagian Desolate berada di dasar laut. Setelah ketiga bagian itu bersatu, ia dapat menggunakan energinya yang mengguncang bumi. Neptune terluka parah dan ia harus melarikan diri. Ya ampun, betapa hebatnya Desolate. Hanya dengan 3 bagian tubuhnya, ia dapat menyerang Neptune dengan parah. Sebagian besar prajurit klan jiwa yang sedang berdiskusi berada di alam dewa baru atau alam abadi. Mereka mengelilingi gua karena mereka bertugas melindungi Neptune dan melayaninya. Sosok kurus muncul dari lautan awan yang jauh dari mereka. Ia adalah pria tampan dengan lekuk tubuh feminin. Ia tampak berusia sekitar 30 tahun dan mengenakan gaun coklat abu-abu sederhana. Leluhur Gaul Bumi bersikap patuh saat ia membungkukkan tubuh bagian atasnya dan mengikuti pria tampan itu seperti seekor anjing. Para prajurit klan jiwa yang sedang berdiskusi memiliki ekspresi panas dan kagum di wajah mereka saat melihat pria itu. Mereka berlutut dan berteriak, "Selamat datang, penjara tua suku yang tenang." Pria tampan dengan lekuk tubuh yang lembut itu tersenyum tipis sambil mengangguk kepada mereka dan langsung memasuki gua. Forevator Earth Ghoul mengejarnya. Dinding di dalam gua itu dipenuhi oleh miliaran jiwa dan hantu. Sebuah kolam yang dinginnya menusuk tulang terletak di tengah gua dengan lebih banyak jiwa dan hantu yang telah meninggal. Neptunus telanjang dan berendam di kolam jiwa yang dingin itu. Terkadang, tubuhnya bersinar menyilaukan. Setelah setiap kilatan, dia berteriak kesakitan. Kolam jiwa adalah formasi kuno yang menggunakan jiwa-jiwa di pegunungan sebagai sumber energi. Itu adalah tempat yang digunakan klan jiwa untuk menyembuhkan para tetua dan para komandan. Setelah pria tampan itu masuk ke dalam gua, dia memeriksa Neptunus dan mendesah, "Kau memang bernasib buruk." Neptune terkejut saat melihat Serene Prison datang sendiri. Ia membungkuk sedikit untuk menunjukkan rasa hormatnya sambil tetap berada di kolam. "Aku tidak menyangka 3 klon Desolate berkumpul di sana. Karena ancaman sungai jiwaku, kesadaran Desolate terbangun jauh di dalam jiwa anak itu. Ia telah menggunakan kekuatan supernaturalnya untuk mengumpulkan 3 klon dan memukulku dengan keras." Forevator Earth Ghoul telah melaporkan kejadian di dasar laut itu ke Serene Prison. "Berapa lama waktu yang kau butuhkan untuk pulih sepenuhnya?" "Aku tidak tahu," Neptune meringis. "Bola cahaya di tubuhku terus-menerus mengikis darah dan dagingku. Jika aku tidak kembali tepat waktu, aku tidak akan bisa mempertahankan tubuh ini. Tanpa bahan-bahan berharga dari bumi dan surga, aku akan membutuhkan setidaknya 300 tahun. Aku juga kehilangan Soul Refining Cauldron. Kompetensiku sangat berkurang. Kali ini aku di sini untuk memberimu jiwa wilayah yang telah dipelihara oleh klan kami selama bertahun-tahun."
Kami telah menyimpan jiwa ini untuk waktu yang lama. Aku harap kau akan pulih dengan cepat dan meningkatkan kemampuanmu setelah kau menelannya, kata penjara tenang. Neptunus tampak gembira. Kenapa? Jiwa wilayah sebenarnya adalah jiwa seorang ahli di langit ketiga alam abadi. Dengan beberapa teknik rahasia, mereka dapat memeliharanya hingga sekuat jiwa leluhur wilayah. Klan jiwa menyimpan jiwa semacam ini untuk para prajurit yang akan mencapai alam leluhur wilayah. Dengan mengambil jiwa wilayah, prajurit tersebut dapat memiliki kesempatan lebih besar untuk memperoleh energi gelap dan menjadi leluhur wilayah. Jiwa wilayah sangat berharga. Ada beberapa dari mereka di seluruh klan jiwa. Biasanya, kecuali leluhur wilayah menghadapi kematian, klan tidak akan memberikan jiwa wilayah untuk memulihkannya. Neptunus berpikir bahwa itu aneh karena situasinya tidak seputus asa itu. Meskipun 300 tahun adalah waktu yang lama untuk pulih, bagi para ahli di levelnya, itu sama lamanya dengan jentikan tangannya. Akan tetapi, butuh beberapa ribu tahun atau lebih untuk memelihara jiwa wilayah. Selain waktu, mereka perlu menyediakan jiwa yang tak terbatas bagi jiwa wilayah itu untuk membantunya tumbuh. 300 tahun Neptune tidak akan pernah sepadan dengan jiwa wilayah. Klan kami membutuhkan kekuatanmu. Jika itu di masa lalu, mereka tidak akan memberimu jiwa wilayah. Namun sekarang, situasi domain laut ketiadaan berubah. Dalam 300 tahun, perang akan dimulai. Jadi, kita harus meningkatkan kompetensi klan secara keseluruhan. Penjara Serene memasang wajah tegas, setelah kau mengambil jiwa ini, kau tidak hanya akan pulih tetapi aku harap kau juga akan meningkatkan kekuatanmu. Begitulah cara kita dapat memastikan keuntungan kita dalam perang di masa depan. Neptune merenung sejenak di kolam jiwa. Dia membungkukkan tubuhnya dan berbicara dengan suara rendah. Aku tidak akan mengecewakanmu. Penjara tenang mengangguk padanya. Tanda pisah 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 tanda pisah. Wilayah klan langit misterius. Banyak kota kuno dibangun di benua yang spektakuler yang merupakan gabungan dari banyak benua. Semua kota itu sangat besar dan megah. Benua itu adalah area misterius lain dari domain laut kehampaan yang dapat menarik energi bebas dan membuatnya mengalir ke benua itu. Pada saat yang sama, ada begitu banyak asteroid yang melayang-layang dan menciptakan kemacetan alami bagi kapal perang yang melintasi area itu. Jauh di dalam benua itu ada area tertutup yang hanya dapat dikunjungi oleh eselon penguasa klan langit misterius. Area tertutup itu sebenarnya adalah lembah yang luas dengan lusinan pintu masuk terang yang mengarah ke berbagai wilayah. Wilayah-wilayah itu milik klan langit misterius dan berada di bawah manajemen mereka. Pada saat ini, Tusiki, Yayun, leluhur naga kadal, dan lusinan tetua dari klan langit misterius berkumpul di lembah itu. Mereka semua memiliki wajah yang tegas saat menatap sebuah pintu masuk. Disitulah Hantian berkultivasi dengan tekun. Semua orang terdiam dan menunggu Hantian. Setelah waktu yang tidak diketahui, pintu masuk itu memancarkan sinar cahaya keemasan. Seorang lelaki tua kekar dengan rambut sarang burung berjalan keluar dari pintu masuk. Ia tampak sehat, mengenakan pakaian rami, dan bertelanjang kaki. Ia melihat ke arah para prajurit di sekitarnya. Anggota klan kita yang muncul di dasar laut pemusnahan saat itu adalah kalian berdua. Ia melihat ke arah Tusiki dan Yayun. Keduanya mengangguk cepat. Hantian mendesah, gadis kecil Ling Mei itu benar-benar berbakat. Namun, ia memiliki rencana jahat yang besar. Aku tahu ia akan menghadapi Kalpa, tetapi aku tidak tahu itu akan terjadi secepat itu. Semua orang menundukkan kepala dan tidak berani menjawab. Apakah kau yakin Xian adalah murid Bloodthirsty? Bayangan yang muncul di saat-saat terakhir adalah gabungan dari 3 klon Desolate. Ia menoleh ke arah Tusiki. Tusiki mengangguk. Xian mengolah kekuatan kematian Upanishad dan kekuatan melahap Upanishad. Ya, tidak perlu membicarakan kekuatan kematian Upanishad, tetapi kekuatan melahap Upanishad. Kau memberi tahu kami bahwa hanya Bloodthirsty yang mengolah kekuatan seperti itu. Xian pastilah penerusnya. Mengenai hantu yang terbang keluar dari Xian dan 2 prajurit lainnya dari wilayah Desolate, kemungkinan besar itu adalah Desolate. Kadal naga telah merasakan aura khas makhluk-makhluk awal mutlak. Hantian tampak termenung selama beberapa detik. Bloodthirsty lebih menakutkan daripada yang kau kira. Jika dia masih hidup,
dia bisa membangkitkan domain laut kehampaan. Desolate masih belum lengkap. Kita dapat mengetahuinya dari fakta bahwa itu tetap berada di 3 prajurit. Tampaknya wilayah Desolate benar-benar rumit. Nenek moyang, apa yang harus kita lakukan? Tusiki meminta petunjuk dengan hormat. Temukan dulu pintu masuk ke wilayah Desolate. Kalau tidak, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Han Tian berkata sambil menggelengkan kepalanya sambil mendesah. Perhatikan, kurasa perang antara 7 klan akan segera terjadi. Ahli klan Pantom itu telah menimbulkan gelombang besar di laut pemusnahan karena Meiji terluka parah di sana. Hiro secara pribadi telah datang ke laut pemusnahan untuk menjemput kedua leluhur mereka. Untungnya, mereka belum terbangun. Kalau tidak, masalahnya akan jauh lebih besar. Dimengerti, dimengerti, dimengerti. Tanda pisah 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 tanda pisah. Laut pemusnahan. Begitu banyak pulau tengkorak besar bergerak perlahan di permukaan laut. Kerangka kecil itu duduk bersila di salah satu pulau tengkorak itu. Orang tuanya berbaring di 2 peti mati di sebelahnya. Dia mengawasi orang tuanya dalam diam. Hiro dari klan Tulang Putih sedikit enggan. Kita harus kembali ke markas klan terlebih dahulu. Kita akan mencari tahu caranya. Kita akan menemukan ahli yang mengolah kekuatan hidup Upanishad. Xian memiliki simbol awal mutlak kehidupan. Dia pilihan terbaik, bukan? Tanya si kerangka kecil. Ya, dia pilihan terbaik kita jika kita bisa menemukannya. Mata Hiro menjadi gelap. Aku terlambat. Saat aku ke sana, semuanya sudah selesai. Aku mencari di sekitar dasar laut-laut kehancuran, tetapi aku tidak menemukan pintu masuk ke wilayah Desolate. Ngomong-ngomong, aku sudah meminta prajurit kita di laut kehancuran untuk memeriksa setiap pintu masuk. Begitu kita mendapat berita, aku akan menanganinya sendiri. Mereka semua berusaha menemukan pintu masuk ke wilayah Desolate, kan? Tanya si kerangka kecil. Ya, anggota 7 klan sedang mencari pintu masuk ke wilayah Desolate. Begitu mereka mendapatkannya, banyak ahli akan pergi ke sana. Hiro mengangguk. Si kerangka kecil tetap diam. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Di area bintang-bintang pecah yang indah di dalam domain laut kehampaan, begitu banyak pecahan bintang seperti kristal telah menumpuk untuk menciptakan benua yang besar dan berkilauan. Benua yang bersinar ini memiliki begitu banyak bunga dan pepohonan yang rimbun. Sungai-sungai di sini membawa ki spiritual yang menakjubkan dan berkelok-kelok di sekitar pegunungan dengan banyak burung yang berharga. Banyak menara dan istana yang indah telah menghiasi benua ini. Orang-orang cantik berjalan di tanah atau menunggangi burung-burung besar atau pesawat ulang-alik. Di sebuah pulau, Meiji sedang tidur di dalam bola kristal kuning besar. Bola kristal itu memiliki banyak cahaya yang bergerak di sekitarnya. Cahaya-cahaya itu membawa energi yang luar biasa, yang akhirnya memasuki tubuh Meiji. Setelah waktu yang tidak diketahui, Meiji membuka matanya. Kesadarannya yang kabur menjadi jelas. Dia tahu bahwa dia ada di rumah. Kesadaran jiwanya bergerak-gerak. Dia menemukan bahwa kesadaran jiwa yang dikonsumsi telah kembali. Energi gelap bergumam di dalam laut kesadaran. Tingkat awal yang bersalju miliknya perlahan-lahan berubah dan berkembang pesat. Dia tahu bahwa dia hanya selangkah lagi dari alam leluhur wilayah. Dia perlu menenangkan pikirannya untuk mengubah tingkat awal miliknya agar dapat menerobos ke alam leluhur wilayah. Dia teringat gadis kecil yang datang dan menyelamatkannya, bergumam dengan rasa terima kasih, nenek.